Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ustadz selalu berdoa, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, tetap semangat dan produktif di bulan Ramadan yang mulia ini. Hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, muatan pelajaran IPS KD 3.1 pembelajaran ketiga. Namun sebelumnya, mari kita awali pembelajaran dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama terkait upaya pelestarian sumber daya alam hayati, dan yang kedua perubahan alam akibat kegiatan manusia. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, bahwa upaya pelestarian sumber daya alam hayati itu memang dilakukan karena banyak kegiatan atau aktivitas manusia yang berpotensi merusak kekayaan alam hayati. Nah, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pada kesempatan kali ini akan Ustadz terangkan atau jelaskan terkait dengan manfaat atau fungsi tumbuhan dan hewan bagi manusia. Yang pertama adalah fungsi ekonomis, ya. Fungsi ekonomis ini untuk memenuhi kebutuhan pangan terutama ya bagi manusia. Misalnya daging, ya, kemudian hasil pertanian, beras, kemudian ada susu, telur dan sebagainya. Kemudian ada fungsi ekologis. Ini untuk menjaga kualitas lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Misalnya dengan masih banyaknya pepohonan, itu akan mudah menyerap zat karbon dioksida, menghasilkan banyak oksigen yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia ya dalam proses pernapasan. Kemudian fungsi edukatif, ini untuk sebagai sumber belajar ya, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan. Serta yang terakhir adalah fungsi estetis, yaitu untuk keindahan, memperindah alam. Misalnya taman bunga itu ya. Kemudian ada taman burung yang sangat indah itu ya, untuk memperindah alam. Nah, berikutnya adalah contoh beberapa tindakan manusia yang merusak kekayaan alam hayati. Nah, tindakan-tindakan tersebut ada yang menebang hutan secara liar atau illegal logging, kemudian pembakaran hutan, ya, di beberapa daerah ini dilakukan biasanya untuk membuka lahan baru, lahan perkebunan atau pertanian dengan cara membakar hutan. Tentu ini sangat merugikan. Kemudian penggunaan deterjen atau sabun dan pestisida secara berlebihan, ini juga merusak lingkungan. Penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan, ini bisa merusak ekosistem air, ya, merusak terumbu karang, ya, memburu hewan secara liar. Nah, ini mencemari lingkungan di kawasan industri terutama harus memiliki instalasi pengolahan air limbah. Itu ya. Kemudian ini yang tadi merusak terumbu karang biasanya karena penggunaan bahan peledak terutama ya saat mencari ikan di laut. Kemudian konversi atau alih fungsi lahan dari lahan pertanian produktif kemudian dikonversi, dialihfungsikan menjadi permukiman atau kawasan industri misalnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perubahan alam akibat kegiatan atau aktivitas manusia. Perubahan alam yang disebabkan oleh manusia biasanya terjadi karena kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada juga karena perkembangan penduduk ya, jumlah penduduk yang terus bertambah semakin pesat ya. Kemudian ada juga karena kemajuan teknologi. Nah, kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan alam, misalnya yang pertama adalah penebangan hutan atau illegal logging gitu ya. Nah, sumber daya alam utama yang tersedia di hutan itu kan kayu. Nah, manusia ini kebutuhan akan kayu itu sangat tinggi karena memang sebagai bahan untuk membuat bangunan gitu ya, atau mebeler, perabot rumah, itu kebutuhan kayu sangat tinggi. Sehingga mau tidak mau manusia harus mengeksploitasi hutan. Tapi juga eksploitasi ini mestinya tidak berlebihan ya. Harus ada skala prioritas. Jenis kayu atau usia yang
bisa ditebang, yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, sehingga tidak merusak lingkungan. Nah, jika luas hutan itu terus-menerus berkurang, maka yang akan terjadi adalah timbulnya bencana. Misalnya banjir bandang, kemudian ada tanah longsor, ya, bencana kekeringan, dan juga yang saat ini menjadi perhatian dunia adalah pemanasan global atau global warming. Kemudian kegiatan manusia yang berikutnya adalah pembangunan permukiman atau perumahan. Nah, pertumbuhan penduduk ini atau pertambahan penduduk yang terus meningkat ini tentu juga menuntut kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah. Nah, akibatnya banyak terjadi konversi atau alih fungsi lahan untuk permukiman yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Nah, akibatnya apa? Keadaan ini ya akan memicu bencana banjir dan berkurangnya lahan pertanian yang mengakibatkan berkurangnya produksi pangan. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua. Kemudian kegiatan manusia yang lainnya yang menyebabkan perubahan alam adalah urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Nah, urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa menuju kota. Untuk apa? Nah, hal ini terjadi karena tidak semua daerah atau tidak semua desa itu mampu menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga banyak penduduk yang merantau ke kota dengan harapan ingin mencari pekerjaan, ingin memperbaiki keadaan hidupnya dengan cara mereka berbondong-bondong ke kota, karena dianggap di kota itu lebih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Nah, akibatnya apa? Jika di kota itu semakin padat penduduk, maka akan menyebabkan banyak masalah. Misalnya kalau kita melihat di tayangan televisi itu ya, atau bahkan kita mungkin pernah melihat secara langsung itu ya, banyaknya permukiman kumuh. Biasanya di bantaran-bantaran sungai itu ya, yang rumahnya hanya seadanya, menyebabkan sungai menjadi menyempit, ya, sampah juga banyak di situ, sungai juga menjadi kotor, ya, sehingga kumuh, dan ini rentan sekali terhadap penyakit. Masalah sampah ini menjadi masalah yang sangat krusial di kota-kota besar terutama. Kemudian adanya pencemaran, ya, dan yang juga berakibat fatal adalah banyaknya terjadi tindakan kriminal, karena barangkali di kota juga sekarang cukup sulit mencari pekerjaan. Nah, baik anak-anakku, itu tadi untuk materi hari ini. Untuk penugasan, ya, yang pertama silakan bisa dipelajari video pembelajaran dan buku bahan belajar daring. Setelah itu kalian bisa mengerjakan aktivitas siswa dan latihan soal pengayaan, kemudian mengisi lembar capaian pemahaman materi, dan terakhir yang ini tidak kalah penting juga kalian mengoreksi kembali, meneliti kembali pekerjaan yang sudah kamu kerjakan. Nah, baik, cukup untuk materi hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.